Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 sampai dengan 4. Mari kita mulai. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah, ada yang bisa mendengar bunyi lemah, dan ada pula yang dapat mendengar bunyi yang kuat. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendah bunyi. Nah, ini bisa kalian cek ya di telinga kalian sendiri. Kira-kira indera pendengar kalian sudah baik atau belum? Bagaimana caranya? Yaitu indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas, ya, dapat mendengar bunyi dengan jelas. Nah, telinga sebagai indera pendengar dapat mengalami gangguan atau penyakit jika tidak dirawat dengan baik. Antara lain ini ada beberapa gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar atau gangguan pendengaran ya. Tuli tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Nah, tuli itu ada dua, tuli konduksi dan tuli saraf. Tuli konduksi itu disebabkan antara lain ya, contohnya akibat dari pecahnya gendang telinga. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang bagian-bagian telinga. Salah satunya ada yang namanya gendang telinga yang menerima getaran. Nah, kalau gendang telinganya rusak, ini bisa menyebabkan tuli konduksi. Kemudian tuli saraf. Tuli saraf ini disebabkan karena gangguan saraf pendengaran. Kemudian yang kedua, gangguan penyakit telinga yang kedua adalah otitis media, yaitu infeksi pada rongga telinga ya, diakibatkan infeksi kuman. Selanjutnya, otosklerosis. Ini adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga mengganggu kerja pendengaran. Yang terakhir yaitu congek atau radang telinga. Biasanya cairan telinganya berbau. Ini yang namanya congek. Nah, itu adalah gangguan pada telinga. Nah, agar telinga kita dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari gangguan telinga, maka kita harus memelihara telinga kita. Jadi perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Antara lain ini beberapa contoh cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih yang ada di luar ya, daun telinga itu. Jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Jika ada kotoran telinga yang banyak, langsung pergi ke dokter THT saja. Nah, kemudian yang ketiga, jika ada suara yang memekakkan telinga, yang mengganggu, suaranya keras sekali, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinganya tidak rusak. Nah, itu beberapa cara merawat telinga. Nah, ada beberapa cara lagi, nanti bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 42, cara memelihara kesehatan telinga. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar juga tentang bekerja sama. Bekerja sama itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Agar apa? Agar pekerjaannya lebih mudah, lebih ringan, cepat selesai. Nah, ini adalah beberapa contoh kerjasama di lingkungan sekitar kalian, di lingkungan sekitar rumah ya. Nah, contoh kegiatannya yang pertama ronda. Kalian tahu
tahu ronda itu ya. Ronda itu adalah kegiatan berjaga di lingkungan yang biasanya dilakukan pada malam hari. Nah, ini ada pos ronda namanya ya, pos kamling ada juga namanya seperti itu. Nah, ronda itu bertujuan untuk menjaga keamanan sekitar warga agar terhindar dari bahaya pencurian bisa seperti itu nggih. Kemudian warga juga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan kepada warga lain. Selanjutnya adalah kerja bakti. Apakah kalian sudah pernah melaksanakan kerja bakti di lingkungan rumah kalian? Nah, kerja bakti ini penting ya agar lingkungan kita terhindar dari kuman dan penyakit, agar lingkungan kita bersih. Nah, ada kerja bakti antara lain membersihkan sampah, kemudian memperbaiki jalan, memperindah taman, dan ada contoh-contoh yang lain juga. Nah, ini kerja bakti ini dikerjakan oleh semua warga yang ada di lingkungan sekitar. Warga bekerja sama bersama-sama membersihkan lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anak, gotong royong atau kerjasama dalam lingkungan rumah antara lain juga menolong warga yang mengalami musibah. Contohnya jika ada tetangga kita yang sedang mengalami musibah, ada yang kerabatnya meninggal, mungkin ada yang terkena musibah banjir atau sebagainya, kita sebagai warga di lingkungan itu harus bergotong royong untuk menolong tetangga tersebut ya. Nah, selanjutnya kerjasama di lingkungan rumah antara lain adalah persiapan hari kemerdekaan. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Nah, kalau sebelum pandemi, ini banyak sekali persiapan hari kemerdekaan yang bisa kita lakukan ya. Ada yang melakukan lomba, ada juga yang melakukan bersih-bersih juga sebelum kemerdekaan, mempersiapkan upacara ya, mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan. Nah, itulah beberapa tadi kegiatan bekerja sama di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar rumah. Nah, sekarang tugasmu adalah tunjukkan caramu bekerja sama di dalam rumahmu ya, di dalam keluarga. Tunjukkan caramu bekerja sama dalam keluarga atau di rumah melalui video singkat. Videonya singkat saja ya, beberapa detik. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom ya. Itulah anak-anak tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap belajar dan rajin beribadah. Duhanya jangan lupa. Sholat wajibnya juga dilaksanakan tepat waktu. Itulah ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.